Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi lanjutan untuk tryout pertama TWK part 2-nya. Baik. Jadi ini adalah nomor 21. Untuk nomor 1 sampai 20-nya, teman-teman bisa melihat video saya di tryout pertama TWK part 1-nya. Baik, sekarang saya lanjutkan di nomor 21. Soalnya, apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka jawabannya adalah B. RUU yang tidak kunjung disahkan oleh Presiden selama 30 hari setelah disetujui, maka RUU itu berubah sah menjadi UU dan harus diundangkan. Kemudian nomor 22. Di dalam UUD 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah, jawabannya adalah C. Bentuk negara. Pada pasal 37 ayat 5 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia. Saya infokan untuk teman-teman, bagi yang ingin mempelajari materi ini silakan di screenshot setiap soal yang saya bahas untuk yang mempelajarinya. Baik, saya akan lanjutkan. Soal nomor 23. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan pelarian pada UUD 1945 setelah amandemen memiliki, jawabannya C. 3 pasal. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, aturan peralihan itu ada 3 pasal. Nomor 24. Pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah, jawabannya adalah A. Presiden. Pada pasal 15 UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pasal ini telah mengalami perubahan pada amandemen yang pertama. Soal nomor 25. Pengaturan mengenai hak asasi manusia pada UUD 1945 terletak pada bab, jawabannya C. 10A. Pada bab 10A, UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua. Nomor 26. Setelah bersidang 2 kali, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tanggal dibubarkannya BPUPKI yaitu, jawabannya adalah C. Tanggal 7 Agustus 1945. Jadi BPUPKI itu dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan kemudian diganti dengan PPKI. Nomor 27. Adanya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dianggap penting untuk memperkuat usaha terciptanya perdamaian dunia, sehingga dibentuklah Konferensi Asia Afrika. Negara yang memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah, jawabannya adalah E. Indonesia. Negara yang memprakarsai diselenggarakan Konferensi Asia Afrika adalah Indonesia. Saat itu dicetuskan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Nomor 28. Sebelum dilangsungkannya Konferensi Asia Afrika, diselenggarakan konferensi pendahuluan, yang salah satunya adalah Konferensi Kolombo. Konferensi ini bertujuan untuk, yaitu B. membahas masalah Vietnam dalam menghadapi Konferensi Jenewa pada tahun 1954. Jadi, Konferensi Kolombo ini diselenggarakan di Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 dengan tujuan membahas masalah Vietnam dalam menghadapi Konferensi Jenewa pada tahun 1954. Oke, nomor 29. Pada saat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika,
yang bertindak sebagai ketua konferensi adalah? Jawabannya adalah C. Ali Sastromijojo. Jadi konferensi KA dibuka oleh Insinyur Soekarno pemimpin rapat, yaitu yang menjadi ketua konferensinya Ali Sastromijojo, yang menjadi sekretaris adalah Ruslan Abdul Ghani, kemudian jadi ketua komitenya adalah Ali Sastromijojo, ketua komite ekonominya Profesor Insinyur Sono, dan ketua komite kebudayaannya adalah Muhammad Yamin. Nomor 30. PBB adalah lembaga internasional yang memfasilitasi dalam hal pelindungan sosial, pengembangan ekonomi, serta segala hal yang berhubungan untuk terwujudnya perdamaian dunia. Indonesia adalah salah satu anggota yang bergabung dalam pertama kali pada tanggal A. 28 September 1950. Jadi Indonesia bergabung pertama kali di PSBB pada tanggal 28 September 1950. Sempat keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Nomor 30 ini paling sering keluar di soal-soal tes CPNS tahun kemarin. Jadi silakan dipelajari dan di screenshot setiap materi soal yang saya bahas. Baik, saya lanjutkan soal nomor 31. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut. Jawabannya adalah D. Wawasan Nusantara. Pada pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghormati kebinekaan tunggal untuk mencapai tujuan nasional. Nomor 32. Indonesia memiliki batas-batas kewilayahan negara, baik itu wilayah laut, darat, dan udara. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara, yaitu jawabannya E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Jadi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan berfungsi dalam pembatas negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Nomor 33. Dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan implementasi wawasan Nusantara pada bidang E. Politik. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, banyak peraturan daerah yang diterbitkan di masing-masing daerah yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Nomor 34. Pengeluaran negara yang menggunakan anggaran belanja negara untuk membiayai sekolah gratis merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan C. Distributif. Jadi, kebijakan distributif adalah kebijakan yang bersifat membagikan sesuatu kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah biaya sekolah gratis. Kemudian nomor 35. Partai politik bertugas merumuskan dan menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu fungsi B. Artikulasi kepentingan. Jadi, fungsi artikulasi politik adalah merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Baik, terima kasih. Sekian dari tryout pertama untuk yang TWK. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang TIU dan TKP. Silakan teman-teman bisa lihat video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.